Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, dan malam untuk siswa-siswaku sekalian. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian, ya, berbagai jenis rangkaian pada rangkaian listrik arus bolak-balik. Nah, minggu lalu kalian sudah tahu apa itu rangkaian arus bolak-balik. Nah, hari ini kita akan melihat simulasi rangkaian pada arus bolak-balik. Nah, yang pertama kita akan melakukan simulasi untuk rangkaian resistif murni. Ya, rangkaian resistif murni adalah rangkaian yang mengandung hanya resistor dan sumber arus bolak-balik. Nah, simulasinya Bapak menggunakan aplikasi VET, namanya Circuit Construction Kit AC plus DC Virtual Lab 3.20. Ya, kalian bisa dapatkan aplikasi ini di internet. Silahkan cari sendiri. Ya, karena hari ini kita akan membahas tentang rangkaian resistif murni, maka Bapak akan membuat sebuah rangkaian yang mengandung resistor. Ya, jadi ini adalah resistor ya. Lalu ada wire. Wire itu adalah kawatnya, ya, kawat penghantar listrik. Ya, wire. Nah, wirenya, resistornya dan kawatnya dihubungkan kemana? Ya, dihubungkan ke sumber arus bolak-balik, ya, AC, ya, alternating current. Ya, jadi kita atur, ya. Nah, ini kawatnya. Di dalam kawat itu ada elektronnya yang berbentuk bola-bola berwarna biru, itu adalah elektron. Ya, penggambaran elektronnya. Ya, ketika saya hubungkan AC, ya, kelihatan bahwa elektron di dalam kawat ini bergerak bolak-balik sesuai dengan sumber tegangan yang digunakan adalah tegangan bolak-balik. Jadi lihat gerakan dari elektronnya itu tidak bergerak satu arah, tapi bergeraknya bolak-balik. Nah, karena gerakannya bolak-balik, tentunya akan berpengaruh pada nilai dari arus listrik yang melewati resistor ini. Nah, untuk melihatnya, ya, kita gunakan chart, ya. Nah, ini adalah alat yang dapat menunjukkan grafik dari arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, kelihatan arusnya, ya, membentuk sebuah grafik sinusoidal. Ya, kalian sudah tahu grafik sinusoidal itu adalah grafik yang membentuk bukit dan lembah, ya. Bukit dan lembah. Jadi di sini kita lihat arusnya nilainya tidak tetap. Nilainya berubah-ubah dari 1 ke minus 1. 1 dan minus 1 ini bisa kita sebut sebagai nilai maksimumnya, ya. Nilai di mana arus tertinggi. Nah, sedangkan nilai minimumnya adalah 0. Ya. Di sini sudah kita tahu arusnya itu bolak-balik. Ya. Bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangan kita lihat dari sumbernya. Ya. Tegangan itu kan dari sumbernya. Ya. Kita letakkan di sini. Ya, untuk mengukur tegangan kita meletakkan
sensornya di ujung-ujung dari komponen tegangan komponen yang akan kita ukur. Nah, yang kita ukurkan tegangan pada ujung-ujung resistor. Nah, kita lihat di sini ya, voltasenya ya, tegangannya juga membentuk grafik yang sama dengan arus. Namun nilainya tidak sama ya. Jika arus itu nilai maksimumnya adalah 1 ampere ya, voltasenya bisa sampai 10 volt. Ya, kita lihat grafiknya ya. Nah, coba kita pause. Oke, kita pause di sini. Oke. Nah, lihat ketika arus mencapai nilai maksimum di sini di 1, maka tegangan juga mencapai nilai maksimum. Ketika arus mencapai nilai minimum, maka tegangan juga mencapai nilai minimum. Ketika di 0, arusnya juga di 0. Nah, keadaan seperti ini itu dikatakan sefase. Jadi arus dan tegangannya adalah sefase. Ya, karena akan membentuk grafik yang sama. Ya, posisinya dalam grafik sama. Walaupun nilainya ya, nilai maksimum dan minimum dari tegangan dan arus ini berbeda. Coba kita lanjut. Nah, bagaimana jika kita mengubah tegangannya? Di sini tegangan awalnya 10 volt, ya, kita naikkan menjadi 20 volt. Apa yang terjadi? Nah, ada perubahan nilai di sini. Ya. Ya, karena tegangannya naik, ya. Jadi 20 volt, nilai maksimum tegangannya 20 volt. Maka nilai dari arusnya juga pasti akan naik. Nah, di sini jadi 2 volt. 2 ampere maksud saya. Ya. Ya. Grafiknya tetap sama bentuknya, posisinya sama, fasenya sama. Nah, dari simulasi ini bisa kita buktikan bahwa pada rangkaian resistif murni, arus dan tegangannya sefase. Nah, baiklah, kita simpulkan. Rangkaian resistif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung resistor saja. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Nah, yang bulat ini ya, ini adalah sumber tegangan AC bolak-balik, dan gambar yang simbol yang bergerigi ini adalah lambang dari resistor. Jadi di dalam rangkaian resistif murni hanya ada resistor. Nah, kalau kita menggabungkan grafik dari tegangan dan arus tadi, maka akan didapatkan gambar grafik yang seperti ini. Ya, di mana V tegangan dan I arus itu sefase. Walaupun nilai maksimumnya tidak sama. Ya, nilai maksimum dan minimumnya tidak sama. Ya, tapi dia membentuk grafik yang bentuknya sama. Ya, sejajar. Titik-titiknya sejajar, tidak ada yang saling mendahului. Ya. Nah, karena tadi didapatkan nilai V lebih besar dari I, maka puncak V lebih tinggi daripada I. Ini adalah grafiknya, sinusoidalnya. Nah, jika digambarkan dalam fasor, I dan tegangan, arus dan tegangan itu sejajar. Ya, karena dia sefase. Ya, digambarkan sejajar dengan anak panah V lebih panjang daripada I, karena nilai V yang didapatkan tadi lebih besar daripada
I. Baiklah, itu yang kita dapatkan dari rangkaian resistif murni. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai rangkaian-rangkaian yang lainnya di video selanjutnya. Terima kasih.